sebagian besar dari wilayah Flores Timur yang tadi kita sebutkan dulu di awal itu dengan migrasi tradisional itu. Nah, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa skema penempatan ke luar negeri itu ada 5 skema, yaitu yang pertama pemerintah dengan pemerintah, artinya pekerjaan migran, calon pekerjaan migran, pemerintah Indonesia, pemerintah negara penempatan, kemudian ke user atau penggunanya. Yang kedua kan banyaknya kasus. Tidak masuk di salah satunya. Jadi tidak ada terdata di sistem kita. Jadi ya artinya dapat dikatakan bahwa berangkat secara yang non prosedural. Jadi kenapa? Karena kalau mereka yang berada atau mereka yang mengikuti ketentuan itu, semua data mereka itu tercatat dalam sistem kita. Sehingga kalau kita mencarinya dan seterusnya atau terjadi kasus, bahwa kita cek itu lebih kepada bagaimana strategi untuk menyelesaikannya. Dan rata-rata yang kami alami bahwa hampir saja tidak ada kasus yang diberangkat secara resmi. Adapun ada kasus, tapi itu mungkin 1 atau 2 saja yang terjadi. Sedangkan yang banyak yang dengar setiap hari ini adalah tadi saya katakan mereka yang berangkat secara prosedural. Sebut saja tahun lalu, tahun 2021 ada terjadi kasus kematian 121 orang dan cuma 1 yang secara resmi diberangkatkan. Secara keseluruhan tahun 2021 itu adalah 866 kasus dan sebagian besar adalah secara non prosedural. Baik, pada dasarnya dari kasus dan kasus yang kami tangani tadi seperti saya sebutkan tadi, masalah utama adalah pola migrasi. Pola migrasi adalah non prosedural, tidak sesuai ketentuan. Kami bertanya kepada mereka, jawaban yang terbanyak adalah bahwa mereka ini belum mengetahui informasi, katanya itu mereka tidak kurang dapatkan informasi dan seterusnya. Tapi juga kami juga mendapat juga ada yang mungkin dibujuk oleh calo dan seterusnya. Tapi analisa kami lebih lanjut pada hari ketiga bahwa mereka ini cepat sekali dipengaruhi karena juga masalah SDM-nya. Cepat percaya di sini karena SDM-nya terbatas, komunikasi menurut mereka juga tidak dapat, lalu SDM-nya sehingga mereka terus saja dengan secepat itu mereka percaya saja kepada siapa saja. Kemudian karakter juga ini masalah juga. Jadi bahwa kita kan menganggap atau teman-teman kami yang pekerja kan menganggap bahwa semua orang itu kan baik dan kita juga tidak pernah menipu orang gitu, sehingga ketika ada orang yang seperti itu mungkin dipercaya saja. Ini kembali kepada SDM SDM ini yang mungkin harus ditingkatkan gitu. Sesungguhnya dari apa yang kita sampaikan tadi bahwa mereka tidak banyak yang mengetahui soal informasi, maka memang kami gencar juga untuk menyampaikan informasi ini dengan berbagai sistem yang ada. Jadi kita lebih kepada mengantarkan informasi ini dengan sistem distribusi yang ada. Antara lain yang kami buat itu seperti komunitas buruh migran, tapi memang jumlahnya sangat terbatas juga dengan yang ada. Kemudian juga kami rumah informasi migrasi aman. Ada waktu-waktu tertentu kami juga melakukan
bersama dengan mahasiswa dan mahasiswa KN untuk mereka juga ke lapangan ya. Ada juga memang langsung tapi dengan frekuensi yang tidak begitu banyak. Kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kami sering diundang dan untuk menyampaikan info, dan kami anggap itu bahwa suatu sistem distribusi informasi. Pernah juga kita buat semacam SMS ya, SMS gateway untuk bagaimana penyadaran bagaimana yang untuk berangkatnya secara benar seperti apa. Jadi lebih kepada bagaimana penyadaran itu atau informasi ini yang harus kita hadirkan di tengah-tengah mereka, di samping upaya-upaya lain seperti pelayanan-pelayanan itu kalau dapat dilaksanakan sehari kenapa sampai 2 hari, kalau dapatkan sejam kenapa harus 2 jam. Jadi di satu sisi bahwa mendekatkan informasi, tetapi juga kualitas pelayanan kita dari segi waktu dan seterusnya itu juga kita tingkatkan. Iya. Sebenarnya mereka menggunakan juga orang-orang yang mereka kenal, gitu. Ya, artinya yang keluarga bisa, ya keluarga bisa karena ya posisi rentan juga bisa. Jadi artinya ini sangat beragam ya, sangat beragam soal calo ini, mulai dari memanfaatkan keluarga sendiri sampai yang mereka kenal itu ada ya, sampai mereka kenal itu. Dan makanya kalau setiap kali mereka yang datang kita wawancarai, lalu mereka tahu itu, kami akan mendampingi mereka untuk melaporkan, itu sudah kami lakukan ya. Jadi di NTT ini sebenarnya migrasi tenaga dalam hal ini itu kan sebelum merdeka sudah ada, terlebih di Malaysia, Semenanjung, dan wilayah NTT itu terkhususnya itu di wilayah Flores. Jadi mulai dari Flores Timur yang sekarang Lemrata, Sika, dan sebagian di arah barat itu sudah lama untuk mereka untuk bermigrasi ini. Jadi tahun 70-an itu saja itu masih ada perahu layar, tapi setelah itu ada berganti dengan kapal. Jadi ini dengan adanya perkembangan ini akhirnya makin banyak. Tetapi mereka yang sudah ada di sana itu banyak, ada juga yang sudah berhasil sukses, lalu datang orang ikut lagi, jadi orang yang termotivasi untuk ikut lagi. Begitu terus menerus, artinya kita belum merdeka ataupun aturan belum ada, itu sudah ada. Tetapi kemudian bahwa dengan adanya komunikasi yang sudah ada, perhubungan semakin maju dan seterusnya, lalu tingkat lapangan kerja kita di daerah semakin mungkin belum tersalurkan dengan tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja yang ada, sehingga ini banyak membludak, sehingga dengan sarana komunikasi yang ada ini ada banyak orang yang berangkat ke sana, sehingga ada aturan sejak tahun 2004 ya sudah ada aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan pelindungan pekerja Indonesia. Jadi sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja Indonesia. Artinya ini sudah diatur. Nah, kita lihat bahwa dari sekian waktu dan seterusnya itu, maka di NTT ini juga ada bergeser dari Flores ke Timor, ke Sumba, lalu dengan begitu kompleksitasnya itu yang terjadi. Jadi saya mau katakan bahwa ini sudah bercampur banyak ulang migrasinya. Jadi yang awalnya itu memang mereka berangkat seperti itu, lalu ada orang ikut, sehingga sekarang dengan adanya kemajuan itu, lalu ada kepentingan banyak pola dan ngurus, sehingga mungkin kita sekarang harus bisa memilah bahwa ada memang pekerja migran ilegal, keberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia, tetapi juga ada korban trafficking. Tetapi bisa juga korban trafficking itu karena ilegal atau sebaliknya ilegal. Tetapi yang kita tangani di sini adalah yang suka terakhirnya. Jadi misalnya
ada kasus ketenagakerjaan atau ketenagakerjaan seperti gaji, ada yang sakit, itu terakhirnya yang kita tangani di sini. Entah itu dia berasal dari keberangkatan ilegal ataukah dia itu korban dari trafficking, tapi yang tangani tetap terakhirnya. Nah, ini perlu kita juga milah-milah. Jadi sekali lagi kalau dari waktu atau dari sejarahnya itu sebenarnya itu cukup panjang gitu, sehingga ini ada juga yang pulang merasa malu kalau pulang tidak berhasil. Nah, dan juga ada yang seperti itu. Nah, saya kira itu mungkin dari saya dulu. Ya. Begini Bu, jadi ketika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam pelaksanaan itu hanya mengatur tadi ada beberapa yang skema yang saya bilang, dan proses-proses untuk ABK itu tidak di Kementerian Tenagakerjaan atau tidak di BP2MI. Dengan demikian apa yang sudah disiapkan dalam dibangun oleh Cisco tadi yang saya bilang itu memang tidak terdata di situ, karena mereka itu diberangkatkan oleh managing agency. Managing agency itu bukan mendapat izin dari dari Kementerian Ketenagakerjaan, ataupun kami di BPOM sebagai eksekutor itu tidak pernah proses melalui itu. Nah, kecuali di undang-undang yang 18 tahun sekarang ini itu sudah diatur, ya, sudah diatur bahwa ABK itu juga masuk dalam kelompok pekerja migran Indonesia. Nah, itu sehingga sekarang ini sedang diproses PP dan mudah-mudahan sudah selesai, dan kita berharap ini ada perubahan, ya, ada perubahan. Walaupun demikian, tetap saja kalau sudah terjadi masalah, tetap kami membagi bagian di dalamnya, ulama dan seterusnya. Contohnya ada beberapa yang terjadi di NTT. Yang paling masih ingat tahun 2020, ada pemulangan ABK dan kaptennya satu kali dari Timur Leste, dan kami dijemput, kami urus di sini, lalu kita pulangkan daerah asal masing-masing. Jadi kalau sudah masalah tetap kita tangani, melihatnya sebagai pekerjaan migran Indonesia. Kita menanti aturan yang sedang proses mudah selesai, sehingga ini kita berharap ada perubahan yang besar untuk itu. Nah, saya kira semua yang peran tetap harus ada dalam sesuai dengan ketentuan masing-masing, sesuai dengan fungsi masing-masing. Itu adalah penempatan secara resmi, penempatan yang berangkat secara resmi ke luar negeri. Dalam hal ini yang lebih banyak ke Malaysia, itu memang pada tahun 2005 itu dia grafiknya naik terus sampai tahun 2008 itu mencapai 10.966 orang berangkat secara resmi. Nah, kemudian turun lagi tahun 2009. Nah, karena adanya moratorium di sektor informal di Malaysia. Nah, ini menggambarkan bahwa pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur itu banyak didominasi oleh pekerja rumah tangga, dan tujuan utama adalah Malaysia. Nah, itu angka itu nanti turun kembali, turun kembali sampai saat ini, begitu. Itu yang itu. Sedangkan yang meninggal atau kasus yang terjadi atau meninggal itu memang dari beberapa tahun terakhir itu memang grafiknya naik, tetapi perlu kita juga tahu bahwa mereka itu bukan berangkatnya baru sekarang lalu meninggal. Seperti dalam dialog lepas tadi saya katakan bahwa selama tahun 2021 itu ada 121 orang yang meninggal, dan cuma satu yang resmi. Tetapi juga bahwa dari 121 itu ada yang berangkatnya tahun 93, ada tahun 94,
95 dan seterusnya sampai 2018. Artinya mereka yang sudah lama di sana, walaupun ilegal, walaupun keberangkatannya natural, mereka sudah lama di sana, lalu baru kejadian atau terjadinya sekarang. Gitu. Nah, begitu pula di tahun 2020 itu meninggalnya itu ada 87, ya. Sama juga seperti itu. Kemudian tahun 2019 itu ada 119. Rata-rata sakit. Rata-rata sebagian itu ada sakit. Kenapa? Mereka ini kan berangkatnya itu juga kalau secara resmi kan diperiksa kesehatannya. Ini kan tidak ada diperiksa apa-apa. Latihan juga tidak diberikan. Makanya rata-rata mereka itu sakit. Dan baru-baru ini, baru berapa hari lalu, Mulang itu, justru ada orang sudah 60 tahun asal Malaka yang baru minggu lalu kita pulangkan. Sudah 60 tahun. Umurnya 60 tahun. Gitu. Ya. Artinya sudah begitu masih bekerja di sana. Gitu. Nah, jadi itu adalah lain lagi dengan sakit ada macam-macam juga, ada stroke. Nah, kemudian ada pemulangan yang bermasalah. Jadi pemulangan ini adalah mereka yang diselamatkan oleh pihak perwakilan kita, ya, baik ada di shelter itu mengkas penelitian, tetapi juga ada yang di melalui imigrasi dan seterusnya. Sehingga tahun 2021 itu banyak, mau 600 lebih yang dipulangkan. Ya, dipulangkan itu rata-rata mereka secara artinya keberangkatan mereka secara non-konsular, dan itu adalah sebagian besar dari wilayah Flores Timur yang tadi kita sebutkan dulu diawali dengan migrasi tradisional itu, dan seterusnya itu, dan banyak yang sekarang. Jadi kalau mereka dulunya berangkat lalu masalah frekuensinya kurang, mungkin berangkat sekarang ini frekuensi masalahnya sudah mungkin lebih banyak begitu dibandingkan sudah komplit begitu. Sehingga memang ada di sana ada sampai pelanggar imigrasi, ya. Ada juga yang kondisi, ada penyakit yang tidak boleh disebutkan di sini dan seterusnya itu. Saya melihatnya itu bukan karena penyiksaan. Memang kalau berapa tahun lalu pernah ada kita yang berkelahi. Ya, itu memang ada. Artinya dia terlepas dari Adelina Desau yang yang dianggap bahwa penyiksaan. Tapi setelah itu kematian setelah itu adalah sakit, kecelakaan dan seterusnya itu, ya. Kalau soal kekerasan pernah memang ada yang tadi saya bilang tadi, ada sama-sama PMI yang berkelahi di sana itu ada lalu mati kan meninggalnya. Nah, itu memang ada, ya. Tahun 2020 berpulang kayaknya Yunus. 2020. Rata-rata seluruh NTT kasih sayangnya tinggi, ya, rata-rata begitu. Namanya laporan masuk pasti saja permintaannya pulang, ya, permintaan pulang. Nah, itu yang yang kita alami. Saya kira tidak di Pulau Timur saja, ya. Rata-rata itu dipulangkan memang, rata-rata dipulangkan. Lalu dari sekian itu juga ada yang tidak dipulangkan, ada yang kubur di sana. Contoh tahun 2021 itu karena COVID jadi ada pemakaman di sana, tetapi juga ada yang pulang berupa hasil kremasi, ya, di Abu, ya. Itu memang ada yang begitu, tapi hanya beberapa saja yang dikuburkan di sana. Seperti begitu meninggal ada persetujuan dari keluarga yang mewakili keluarga itu, lalu dikebumikan di sana, lalu kita mendapat seperti sudah selesai dan seterusnya. Itu memang ada, tapi memang rata-rata pulang. Kalau soal apakah wajib, saya kira
seluruh orang NTT itu kasih sayang lebih tinggi. Kalau kita ada ya dari kasus kan kita sering komunikasi dengan teman-teman sana. Wilayah timur itu juga banyak ya di Sarawak, wilayah Kota Kinabalu, Tawau, dan tidak kalah penting juga wilayah Semenanjung. Oh, iya, nah, tetap ada begitu, tetap selalu ada. Dan kalau kita mau lihat secara keseluruhan orang NTT di luar negeri itu sebenarnya ada kurang lebih ada 16 sampai 18 negara sebenarnya. Salomon ada semua. Nah, kita prosesnya bukan ke situ. Jadi kalau kita proses itu sebenarnya Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan. Nah, tetapi bagaimana dengan ada di beberapa negara yang saya sebutkan? Ada Qatarnya, ada di Afrika Selatannya, ada itu karena mereka memang berangkat secara non prosedural, tetapi sampai di sana mereka kerja masuk ke ada pengakuan di sana, lalu mereka pulang cuti itu mereka perpanjang perjanjian kerja diketahui perwakilan kita, maka mereka mau balik lagi kita masukkan ke dalam sistem tadi sehingga mereka itu terdaftar. Nah, dengan demikian mereka kurang lebih 17 atau 18 negara mereka ada di sana gitu. Itu resmi ya Pak? Iya. Kemudian tadi kita sebut ada G2D kan. Nah, itu kan Jepang. Nah, Jepang itu memang anak-anak kita kan di kesehatan. Anak-anak kita itu saya tidak ragu kalau mereka eksekutif pekerjaan karena pasti bisa. Tapi nanti mereka kalah di seleksi itu soal bahasa. Nah, walaupun demikian ada yang memang ada bekerja di sana, tetapi mereka mengikuti prosesnya di tempat lain. Misalnya WTT baru yang kita langsung ikuti itu adalah tahun 2021 itu adalah proses ke Jerman. Nah, proses Jerman itu juga pula ada skema G2G. Nah, sekarang mudah-mudahan mereka bolos terus karena ada tahap 1, 2 itu sudah selesai, walaupun tidak banyak, dan mereka sudah sudah mengikuti khusus bahasa Jerman sekarang ini. Dan kalau sudah selesai berarti sudah ke tahap berikutnya gitu. Nah, ya. Kurang lebih 4 orang. Memang mereka ada 6 orang yang mengikuti, lalu mereka mengikuti verifikasi di tempat lain, kemudian 4-nya di sini. Nah, mudah-mudahan mereka terus semua. Sesungguhnya sebenarnya bahwa masalah utama pekerja migran di Nusa Tenggara Timur ini adalah masalah pola migrasi dan pola migrasi yang tidak sesuai sehingga menyebabkan masalah ini. Dan pola migrasi tidak sesuai itu salah satu sebabnya adalah informasi dan seterusnya. Oleh karena itu harapan kami dengan adanya media ini kepada mungkin keluarga dan seterusnya, mungkin anaknya yang memutuskan atau memilih untuk bekerja ke luar negeri, mohon untuk bekerja secara atau mengikuti prosedur yang telah ada, karena prosedur yang telah ada itu sudah memenuhi sejumlah atau hampir semua unsur pelindungan atau instrumen pelindungan itu sudah atur di dalamnya, mulai dari sebelum berangkat, setelah berangkat, dan setelah berangkat itu sedemikian sudah diatur sedemikian rupa sehingga itu diketahui baik pemerintah kita maupun oleh pemerintah negara penempatan. Nah, dengan demikian maka pelindungan yang kita harapkan itu memang betul-betul menjamin keamanan dan keselamatan pekerjaan migran kita. Ini sudah sangat terbukti bahwa para pekerja migran kita yang diberangkatkan setelah ini itu minim sekali kita dapat bahwa mereka itu bermasalah, ya. Tetapi yang sering heboh ini adalah mereka yang berangkatnya senyap dan pulang heboh. Nah,
yang kita harapkan adalah berangkatnya secara baik-baik. Tentu tidak ada larangan untuk berangkat, tetapi yang dari larangan adalah berangkat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang diharapkan adalah ketentuan yang berlaku. Saya berkeyakinan dan percaya bahwa kami di sini, saya pastikan bahwa kami akan melayani dengan baik. Tentu saya dan teman-teman dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota juga prinsip yang sama. Kami membangun hubungan dan kami punya prinsip yang sama bahwa pekerja migran sepanjang memenuhi persyaratan akan dilayani dengan baik. Oleh karena itu jangan khawatir, para pekerja migran kita yang mau berangkat ke luar negeri, hindarilah calo, jangan begitu percaya begitu saja. Mereka biasanya menjanjikan gaji tinggi, proses singkat, mereka berusaha untuk meyakinkan dengan bahasa yang tinggi, dan menurut katanya dengan atau bersama mereka itu semuanya aman. Jangan percaya atas gampang itu. Mereka cukup sudah yang sudah terjadi ini. Saat ini juga kita juga sedang pandemi. Ada negara-negara yang masih menutup. Kita NTT kami tahu bahwa mereka atau banyak yang berminatnya ke Malaysia. Perlu diketahui bahwa Malaysia tutup sejak tahun 2020 sampai saat ini belum ada. Seandainya ada oknum-oknum yang merekrut, mempengaruhi untuk berangkat ke sana, sudah pasti bahwa mereka itu diberangkatkan secara sural. Kenapa? Karena Malaysia sampai saat ini masih ada juga negara-negara lain yang membuka, tetapi juga ada ketentuan-ketentuan kalau membuka juga dengan ada prosedur-prosedur yang resmi. Apalagi orang bondong-bondong dipulangkan ke tanah air dari Malaysia, dari Sabah, dari Tawau, dari Sarawak, dari Semenanjung Malaysia, sementara dipulangkan rame-rame. Tapi mengapa kita yang harus bondong-bondong untuk ke sana lagi? Mari kita gunakan akal pikiran supaya ini untuk menjadi keselamatan kita semua, keselamatan pekerja migran Indonesia. Dan kami merasa bahwa ini bukan dilakukan oleh BP2MI saja, tapi seluruh komponen masyarakat, seluruh unsur pemerintah maupun pusat maupun daerah, dan lembaga-lembaga terkait, pers, pegiat, lembaga keagamaan, LSM, semua kita harus bergandingan tangan untuk mengenai masalah ini, mengenai hal ini. Mari kita giring ke mereka untuk bekerja sesuai dengan ketentuan atau prosedur ketentuan, sehingga apa yang menjadi ketakutan kita bersama itu kita dapat hindari. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya.